A. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah-langkah penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga dikatakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran, yang secara teknis dalam proses pembuatannya selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan pembelajaran yang telah dibuat kemudian diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar, dan hasil dari pembelajaran tersebut adalah bentuk perubahan perilaku siswa atau output. B. Komponen-komponen pembelajaran. 1. Analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Analisis tugas belajar. 4. Merancang evaluasi pembelajaran. 5. Pengembangan sistem penilaian autentik. 6. Pembuatan perencanaan pembelajaran. 1. Analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran atau needs assessment. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya, serta latar belakang pribadi siswa dan tempat atau lingkungan belajar siswa. Sedangkan kebutuhan adalah menunjuk pada kesenjangan antara kondisi yang saat ini atau realitas dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan atau idealitas. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahun 1977, Bloom membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 domain atau kawasan menurut jenis kemampuan yang tercantum di dalamnya, yaitu A. Tujuan yang mempunyai titik berat kemampuan berpikir disebut tujuan dalam kawasan kognitif. B. Tujuan yang mempunyai fokus keterampilan melakukan gerak fisik disebut tujuan dalam kawasan psikomotorik. Yang ketiga atau C. Tujuan efektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap hati atau attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Dalam pembelajaran, ketiga aspek tersebut dipandang sebagai aspek yang terintegrasi, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pembagian domain tersebut hanya sekedar untuk memudahkan perumusan tujuan pembelajaran. Namun, yang perlu diingat bahwa tujuan dalam kawasan manapun harus dirumuskan dalam kalimat dengan kata kerja dan bersifat operasional serta yang menunjukkan kegiatan yang dapat dilihat. 3. Analisis tugas belajar atau analisis materi. Pada umumnya, materi pembelajaran terbagi menjadi 4 bagian: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Fakta adalah dalam keadaan aktual atau yang sesungguhnya dan dapat diterima sebagaimana keadaannya. Konsep adalah sekelompok fakta atau data yang banyak memiliki ciri-ciri yang sama dan dapat dimasukkan ke dalam satu nama label. Prinsip adalah menarik 2 atau lebih konsep sedemikian rupa sehingga konsep-konsep itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Terakhir, prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan tertentu. 4. Merancang evaluasi pembelajaran. Makna evaluasi pembelajaran secara umum adalah menilai atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Fungsinya adalah untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pembelajaran yang digunakan, dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar ke depannya. 5. Pengembangan sistem penilaian otentik. Penilaian otentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sementara istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Ketika menerapkan penilaian otentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, maka guru akan menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. 6. Membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu rancangan sistematis dari suatu pengajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah tujuan dan sumber yang ada harus jelas. Lebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan,
Masing-masing komponen dalam perencanaan pembelajaran harus saling membantu dalam mencapai tujuan. Proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan. Perencanaan pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya atau bidang studi lain atau fasilitas. Tidak satupun komponen atau prosedur dapat dirubah tanpa menimbulkan pengaruh terhadap komponen atau prosedur lain. Koordinasikan kebutuhan lain seperti tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu pas perencanaan pembelajaran tersebut. Nilailah hasil belajar siswa berdasarkan tujuan hasilnya untuk merevisi dan menilai setiap fase dari rencana yang memerlukan penyempurnaan.